Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halimatus Sa'diah, dosen tetap di jurusan Farmasi Poltekkes Kemenkes Jambi. Video ini merupakan pernyataan diri saya untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu farmakognosi. Mata kuliah farmakognosi merupakan mata kuliah wajib yang harus diprogram oleh mahasiswa dengan bobot 3 SKS, di mana yang 2 SKS adalah untuk praktikum dan satu SKS untuk teori. Pada kuliah farmakognosi ini, capaian pembelajaran lulusan yang harus dicapai oleh mahasiswa yang pertama adalah di mana mahasiswa harus menguasai dasar-dasar ilmu kefarmasian termasuk bahan alam. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menguji simplisia serta bahan alam sesuai standar. Kemudian yang ketiga adalah manusia mampu melakukan pekerjaan di laboratorium secara mandiri dan bertanggung jawab. Untuk pokok bahasan atau bahan kajian dalam mata kuliah farmakognosi ini, materi yang akan disampaikan yang pertama adalah morfologi dan fisiologi tumbuhan obat. Kemudian yang kedua adalah simplisia, di mana akan membahas mengenai pengertian, jenis, dan cara pembuatan simplisia. Kemudian yang ketiga adalah identifikasi makroskopis dan mikroskopis dari simplisia. Yang keempat, karakteristik simplisia, di mana sini akan belajar mengenai bentuk, bau, warna, dan rasa dari simplisia. Kemudian yang kelima akan mempelajari mengenai parameter kemurnian simplisia. Di sini akan mempelajari mengenai susu pengeringan, kadar abu total, kemudian bahan yang tidak larut atau cemaran, mikroba atau logam. Kemudian yang keenam, uji kuantitatif simplisia, di mana akan mempelajari mengenai sari larut air dan sari larut etanol. Kemudian yang materi yang ketujuh, melakukan identifikasi golongan metabolit sekunder atau screening fitokimia. Kemudian yang kedelapan adalah mempelajari pola KLT atau kromatografi lapis tipis simplisia. Kemudian yang sembilan adalah menginterpretasi hasil dari kromatografi lapis tipis tersebut dan pemanfaatan pola kromatografi lapis tipis yang sesuai dalam standar bahan alam. Dalam pemberian materi ini disajikan dalam bentuk PowerPoint. Di sini kami juga dalam metode pembelajaran, selain dengan menggunakan metode ceramah, diskusi, kuis, tanya jawab, kami juga menggunakan metode project based learning, yaitu dengan merancang alur pembuatan dari simplisia, kemudian melakukan metode discovery learning, di mana di sini melakukan observasi dengan sampel tanpa label dengan menggunakan mikroskop. Kemudian kami juga menggunakan metode flipped classroom. Di sini kami melakukan video materi yang diberikan dalam bentuk video, kemudian ada diskusi, kemudian studi kasus dari tanaman yang akan diidentifikasi. Dalam praktikum kami menggunakan metode praktikum dan team based learning, di mana untuk menginterpretasi data dari sampel yang simplisia mau identifikasi. Kemudian kami juga melakukan problem based learning, di mana studi kasus ya, kemudian ketidaksesuaian pola pada kromatografi lapis tipis. Untuk penilaian keseluruhan, nilai mahasiswa yaitu diperoleh dari ujian tengah semester sebanyak 20%, kemudian ujian akhir semester sebanyak 25%, kemudian dengan laporan praktikum sebanyak 30%, kemudian ada kuis, tugas, dan presentasi yaitu dengan bobot sebanyak 25%. Untuk referensi yang kami gunakan, yang untuk referensi pertama yaitu diperoleh dari buku-buku standar dari Materia Medika Indonesia yang dikeluarkan oleh SRI, kemudian farmakognosi, kemudian yang dikeluarkan oleh Badan POM ya, Farmakope Herba Indonesia, kemudian dikeluarkan oleh WHO yaitu Quality Control Method for Medicinal Plant Material. Berikut video pembelajaran mata kuliah farmakognosi dengan pokok bahasan mengenai cara pembuatan simplisia. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kondisinya hari ini? Alhamdulillah. Oke, jadi hari ini kita melanjutkan materi kita yang sudah lalu ya, minggu yang lalu, yaitu kita sudah membahas apa itu yang dimaksud dengan simplisia, kemudian jenis simplisia. Nah, untuk pertemuan yang ketiga ini ya, kita akan coba membahas bagaimana cara pembuatan simplisia. Oke, jadi Ibu harapkan tadi kita sudah ada kuliah juga ya, sebelumnya sudah ada kuliah, ini di jam kedua Ibu masuk materi Ibu. Jadi untuk berefleksi lagi mungkin kita bisa supaya kita dalam melaksanakan kuliah ini berikan kemudahan. Jadi mari kita berdoa kepada kita masing-masing agar kelancaran dalam proses perkuliahan ini. Berdoa mulai. Selesai. Oke, jadi dengan mulai tadi artinya Ibu lebih gampang menyampaikan dan kalian juga lebih mudah memahami apa yang disampaikan. Oke,
jika tidak dikatakan lain, simplicia ini adalah bahan yang telah dikeringkan. Oke, jadi artinya simplicia itu artinya tanaman segar, artinya bisa yang kita peroleh dari bagian utuh dari tanaman, bisa kita peroleh dari bagian-bagiannya saja, bisa dari batang, bagian daun, bunga, biji, buah, ya artinya komponen darinya masing-masing atau mungkin memang satu bagian utuh. Jadi itu simplicia. Jadi simplicia artinya yang belum mengalami pengolahan apapun. Nah, kemudian kalau kita ketahui dari sumber pembuatan simplicia, ada yang tahu dari mana saja? Oke, Sri? Simplicia dapat berasal dari tumbuhan atau simplicia nabati, kemudian simplicia hewani dan simplicia mineral. Oke, jadi ada 4 ya. 3 atau 4 itu? Ada dari tumbuhan, ada hewan, mineral ya. Nah, jadi ada 3 sumber dari untuk pembuatan bahan simplicia. Oke, jadi kita sudah tahu bahan bakunya seperti apa. Nah, hari ini mungkin Ibu akan coba menjelaskan ya, artinya menjelaskan bagaimana cara proses penyiapan dari simplicia ya. Jadi simplicia ini bisa kita manfaatkan untuk apa saja? Untuk proses pembuatan apa? Obat. Oke, jadi untuk pembuatan obat. Oke, jadi kita masuk ke materinya yaitu bagaimana cara penyiapan simplicia. Jadi kita akan membahas mengenai cara pembuatannya. Jadi kita kemarin sudah membahas sumber-sumber yang digunakan untuk pembuatan simplicia ya. Nah, sekarang syarat. Jadi ada syarat dalam pembuatan simplicia yang harus dipenuhi. Jadi pada saat kita mau mengambil bahan baku segar dari tumbuhan itu ada hal-hal yang harus kita persiapkan. Ya, pertama yang harus kita perhatikan adalah simplicia tadi ada tanaman yang kita ambil tadi baik berupa daun, batang, akar, buah, biji, rimpang itu kita harus memperhatikan apakah dia memang sudah bebas dari serangga, ya dari serangga atau dari hewan ya, pakan hewan atau kotoran-kotoran hewan ya. Artinya pengotor-pengotor itu artinya jangan sampai ada terbawa di simplicia daun segar yang mau kita buat menjadi simplicia. Itu yang pertama. Kemudian apa? Tidak boleh menyimpang dari baunya, warnanya. Jadi baunya mestinya yang kalau yang arti momen itu seperti apa ya, segar baunya atau membawa penyengat tidak asidnya ada gitu ya. Jadi perhatikan bau. Kemudian warna kalau kita mengambil daun warnanya memang mungkin yang warnanya di hijau segar, artinya tidak terlalu tua, mungkin yang nanti yang sesuai standar apa yang mau kita ambil. Kemudian tidak boleh mengandung lendir, cendawan ya, yang menunjukkan tanda-tanda artinya terjadi pengotoran pada daun segar yang mau kita ambil. Kemudian yang keempat, tidak boleh mengandung ya bahan lain yang sifatnya beracun. Ya, ternyata mungkin di bagian daun itu ada bekas atau bagian-bagian atau mungkin memang daun ini harus kita buah. Seperti contohnya kayak daun lidah buaya. Daun lidah buaya? Nah, lidah buaya itu kan bisa digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan simplicia. Nah, pada saat kita mengolahnya kita harus membuang dulu lendirnya. Jadi, makanya kita cuci, ada lendir yang berwarna kuning pada saat pertama kita memotong itu dicuci dulu, itu dibuang lendirnya. Nah, itu baru kita lanjut untuk proses pengirisan untuk membuat simplicia. Jadi buang dulu bahan-bahan yang bisa menyebabkan terjadinya tadi yang berbahaya pada proses kita nanti kalau itu simplicianya dikonsumsi. Kemudian apa? Kadar abu yang tidak larut dalam masa maksimal 2%. Nah, itu ya jangan sampai ada, artinya harus kita perhatikan juga kadar abu yang tidak larut dalam masa maksimal sebanyak 2%. Kemudian untuk pelikan ya, kondisi pelikan itu harus bebas dari pengotoran tanah, batu, hewan kapen atau hewan dari bahan-bahan asin ya. Tuh. Nah, jadi dasar yang harus kita perhatikan dalam proses pembuatan itu pertama adalah prinsipnya adalah bagaimana proses pengeringan yang kita lakukan. Ya, jadi simplicia itu sudah kita sudah memilih daun yang mau kita keringkan. Nah, dasar pembuatan simplicia ini cara pengeringannya seperti apa? Meliputi waktu, suhu, bagaimana perajangannya. Kita tahu kan perajangan itu ada ketebalan ya, irisan itu kalau daun setebal apa, kalau buah irisan seperti apa, batang seperti apa. Kemudian ada kita perhatikan juga proses fermentasi itu tepat ya. Kemudian ada proses khusus seperti penyulingan, pengentalan, sudah pengeringan sari. Nah, itu memerlukan pati atau tampung. Catatan air harus bebas racun, serangga, kuman, patogen atau logam berat. Kalau caranya. Nah, ini secara umum proses penyiapan simplicia itu mulai dari pengumpulan bahan baku ya. Bahan baku kita perhatikan pada saat kamu memanen. Ya, artinya semua tanaman itu kita panen itu artinya sudah umurnya sudah memenuhi syarat. Kenapa kita memperhatikan umur panen dari tanaman itu? Karena itu berhubungan dengan kualitas atau kandungan dari metabolis juga dari tanaman. Ya. Kemudian sortasi basah
terakhir adalah pemeriksaan mutu. Nah, tahap ini nanti kita jelaskan di sini. Nah, untuk pengumpulan bahan baku ya. Jadi pengumpulan baku ini kadar zat aktif dalam filtrisnya itu bervariasi tergantung dari bagian tanaman yang kita ambil. Jadi bagian tanaman yang kita ambil. Nah, kemudian bagian tanaman yang kita ambil, paham ya maksudnya? Berarti kan mau ngambil daunnya, apa kamu mau ngambil buahnya? Pepaya itu kan kita kalau mau ngambil bisa daunnya, bisa batangnya, apa getahnya, bisa buah. Dari buah bisa juga bisa ngambil biji, ya bisa kita olah itu menjadi simplisia. Jadi fokuskan berarti kita mau mengambil yang mana, ya nanti kita pilih bagian yang memang memenuhi syarat. Nah, pada saat mengambil itu kalau buah, saya katakan mau ngambil buah, kamu jenisnya mau muda atau yang tua, ya atau yang matang, bisa dari segi warna. Jadi bagian tanaman yang diambil itu kita lihat mau mengambil bagian apa, kita lihat umurnya, maksudnya usia tanaman itu menghasilkan daun, buah, biji itu artinya sudah sesuai dengan waktu panen atau tidak, artinya sudah bisa diambil atau tidak. Nah, ini berhubungan artinya secara literatur artinya ini sudah mengandung metabolisme yang kita cari atau tidak, ya. Nah, kita langsung ke proses sortasi basah. Jadi sortasi ini tujuannya apa? Untuk menggunakan pengotoran. Jadi nanti kita mau memilih memang yang kita ambil itu memang jenis-jenis sudah kalau kamu ambil daun, daunnya memang artinya sudah memang bersih dari pengotoran. Kalau memang artinya kita mengambil yang kondisinya memang yang hijaunya muda atau hijau tua, kita ambil jenis yang memang kita butuhkan. Itu disortasi. Kita pilih bahan segar yang memang memenuhi syarat. Kemudian dilanjutkan dengan pencucian. Proses pencucian ini kita lakukan seperti apa? Yang baiknya tentunya kita cuci dalam air baskom, kemudian kita siram air, atau kita cuci satu persatu dengan air mengalir. Kita mencucinya itu di bawah keran yang hanya mengalir. Nah, itu kita cuci satu persatu, daun, batang, akar, atau bagian tanaman kita alirkan. Kenapa dia mengalir? Kenapa? Kalau dia kita tampung di wadah dalam baskom itu kan kotorannya bercampuran di situ ya. Tapi kalau kita air mengalir, kotorannya keluar, nah itunya memang benar-benar bersih. Terus kita letakkan di tempat yang berbeda. Itu jadi proses pencucian. Dilanjutkan perajangan. Nah, perajangan ini sesuai aturan ya, aturan istilahnya kalau daun berapa 4 ml, kemudian kalau buah berapa, biji berapa, tapi ketentuan sudah ada di artinya di farmakope juga sudah dituliskan. Nah, jenis pengeringan. Nah, itu kita sudah lakukan proses pengeringan. Sudah perajangan tadi kita lanjutkan dengan proses pengeringan. Nah, pengeringan ini ya kita lakukan artinya disesuaikan dengan kondisi tanaman. Ya, juga pas pengeringan itu di suhu 40 sampai 60 derajat. Setelah itu setelah dilakukan proses pengeringan ya, kemudian dilanjutkan namanya sortasi kering. Nah, sortasi kering itu apa? Nah, artinya simplisia yang sudah kering tadi kita pilih lagi mana yang berhasil. Nah, ini bisa dicontohkan kalian bisa lihat. Nah, inilah bentuk dari simplisia yang sudah kering. Dia warnanya akan terlihat hijau ya. Tapi kalau misalnya kita lihat warnanya ada kayak kekuningan, nah itu terjadi proses panasnya mungkin terlalu tinggi ya. Dia jadi perubahan warna di situ. Bisa kita melakukan proses penyimpanan ya, tujuannya artinya logikanya dengan dia kondisinya sudah kering ini ya, sudah tidak mengandung kadar air lagi, jadi kita bisa artinya dia bisa disimpan dalam waktu yang cukup lama ya. Jadi simpan kalau sudah lama. Nah, penyimpanannya bagaimana? Kalau kita butuh dalam bentuk simplisia ini, kita simpan dalam bentuk simplisia keringnya. Tapi kalau kita butuh memang untuk membuat proses selanjutnya misalnya ekstraksi, kamu membuat artinya mau melakukan proses ekstraksi lebih lanjut, kamu bisa mengubahnya menjadi bentuk serbuk. Ini katanya, jadi menyimpan dalam wadah yang kering dan tidak artinya tidak terpapar dengan panas langsung. Artinya kering, tidak lembab ya, itu bisa menyebabkan kerusakan juga. Jadi siapa yang nanti faktor kerusakan simplisia? Pertama adalah cahaya. Jadi ini secara kimia cahaya tadi kalau panas matahari langsung dia bisa menyebabkan terjadi perubahan pada simplisia yang kita simpan. Terus oksigen. Ini makanya tadi jangan kondisi kita itu artinya tidak ada lembab ya, tidak ada udara di situ, sirkulasi udara tidak bagus, itu tidak bisa buka dari simplisia. Ini lembab ya. Kemudian reaksi kimia itu seperti perubahan kimia, dehidrasi atau hipnotis, ini simplisia kehilangan air, mengecil, pisut atau dia akan menyerap air. Artinya ini proses ini bisa menyebabkan kerusakan pada simplisia. Dilanjutkan dengan pemeriksaan mutu. Oke, dalam proses tahapan 1 sampai 6 tadi ada pertanyaan dari mulai sortasi basah sampai sortasi
kering sampai pengepakan. Ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dudanagara dengan NIM PO 7139022003. Ibu, jadi pertanyaan saya tadi kan setelah kita melakukan proses pengeringan, sudah kita mendapatkan simplisan keringnya. Bagaimana kita tahu indikator bahwa simplisan tersebut dinyatakan benar-benar kering, Ibu? Oke, baik. Jadi artinya bisa masih bisa. Pertanyaannya, oke baik ya, pertanyaan yang bagus. Jadi di sini artinya setelah kita melakukan proses dari yang awal tadi dari nomor poin 1 sampai nomor poin 6 ya. Nah, ke 7 tadi. Nah, kita mau memastikan nih, memang simplisia kita ini memang benar-benar kering. Gimana jadi caranya? Yaitu dengan artinya simplisia kita tadi kita lakukan proses penimbangan. Jadi misalnya kita durasi pengeringan itu 3 sampai 5 hari ya daun biasanya. Nah, itu udah kalau kondisi artinya memang kondisi normal. Jadi dengan suhu yang memang di kisaran 40 sampai 60. Nah, itu kita lakukan penimbangan. Kita lakukan setelah kita mengeringkan itu kita timbang pada hari yang keempatnya, kita timbang bobotnya berapa. Misalnya bobot simplisianya memang sudah 3 gram. Kemudian kita timbang lagi di hari berikutnya kelima, kita timbang lagi ternyata bobotnya juga 3 gram. Artinya dia memang artinya itu pengeringan sudah maksimal. Artinya sudah kadar airnya secara artinya sudah memenuhi syarat. Artinya untuk penyimpanan sudah aman. Jadi kita timbang 3 kali penimbangan, kita cek di situ artinya sudah tidak mengalami perubahan bobot. Berarti artinya simplisia kita benar-benar kering. Bisa dipahami untuk kisah dan lainnya? Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lela dan dari nomor 04. Izin bertanya, Bu, jenis tanaman apa saja yang bisa dikeringkan di bawah sinar matahari? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Bagus ya pertanyaan. Jadi tadi kan kita berbicara ada yang menggunakan matahari langsung, ada yang menggunakan open ya, atau cuma diangin-anginkan saja. Nah, ini adalah berdasarkan jelas tadi apa? Tergantung dari kandungan metabolisme sekunder. Nah, kita perhatikan kalau jenis-jenis yang mengandung fisik, kemudian mengandung minyak asiri, yang mengandung flavonoid, alkaloid, nah itu rentan pada pemanasan tinggi. Nah, dari situ kita bisa menilai, artinya yang mampu sanggup hidup di bawah matahari itu berarti jenis-jenis yang artinya yang tidak gampang terjadinya proses oksidasi sama proses penguapan. Jadi apa contohnya? Di matahari yang bisa kita lakukan, artinya dia tidak bisa suhu-suhu yang artinya tinggi, berarti tidak mengandung minyak asiri ya, tidak boleh mengandung minyak asiri. Kemudian dia tidak boleh mengandung flavonoid, dia tidak mengandung fisik yang tinggi. Mungkin dia mengandung tapi kadarnya rendah ya. Tapi kalau dia tinggi, dia gampang rentan untuk terjadi proses tadi ya, teroksidasi ya, artinya terlalu dia akan merusak dari simplisia. Ini siapa biasanya yang bisa kita jemur berarti? Nah, batang ya, artinya kemudian apa? Mungkin daun ada artinya yang artinya yang ini ya, contohnya kayak apa? Yang tidak mengandung hasil tinggi, yang bisa kita lakukan, contohnya apa? Daun salam. Terus apa lagi? Daun sungkai. Itu artinya dia tidak mengolah sini, jadi tidak sensitif dengan matahari. Tapi dalam proses penjemurannya tetap dilakukan dengan ada batas dengan lakukan proses penutupan menggunakan kain gelap, karena gelap itu akan mengangkat panas. Nah, artinya dari sisanya itu baru menyampaikan ke sisi ya, jadi tetap terjaga dia, tidak langsung matahari itu langsung mengenai dari sisi ya. Bisa terlihat nanti simplisianya bentuknya akan berubah, ya rusak ini. Mungkin itu ya. Bisa dipahami dengan yang lain? Bisa. Oke. Jadi tadi Ibu sudah menjelaskan prosesnya. Nah, untuk persyaratan mutu ya, persyaratan mutu ya, mutu dari pemeriksaan mutu untuk simplisia mungkin nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya. Yang untuk tahap ini Ibu jelaskan hanya di bagian 6 poin, 7 poin tadi saja. Mulai dari apa tadi? Yang pertama? Oke, jadi mulai pengumpulan bahan. Yang kedua apa? Sertasi basah. Yang ketiga? Pencucian. Yang keempat? Peradangan. Lima? Pengeringan. Yang ketujuh? Garing ya, jadi itu. Nah, untuk artinya meningkatkan pemahaman kalian, jadi nanti
tugas kelompoknya membuat simplisia. Dikasih waktu itu sampai minggu depan ya. Jadi silakan membuat simplisia. Untuk tanaman silakan disesuaikan, artinya kalian boleh pilih sendiri. Dan besok artinya bisa mengumumkan dalam bentuk simplisia ke dan itu kita artinya tugas-tugas tadi artinya per kelompok tadi ya, silakan dibagi kelompoknya, nanti BJ akan membagi kelompoknya. Nah kemudian nanti masing-masing membuat, artinya tanamannya tidak boleh sama ya, artinya boleh kamu memilih daun, batang, akar, buah, biji, boleh jenis tanahnya kamu boleh pilih apa saja, artinya kamu keringkan dan tapi tetap memperhatikan mutu dan kualitasnya, artinya simplisianya jangan sampai rusak, artinya kamu memperhatikan masing-masing tahap yang tadi sudah dijelaskan. Bisa dipahami? Bisa. Oke, jadi sampai sini ada pertanyaan lagi? Cukup ya, jadi artinya penugasan nanti kalau memang berjalan dalam proses nanti ada yang tidak paham boleh bertanya ke ibu ya. Mungkin untuk pertemuan hari ini cukupkan ya, artinya semoga ilmu ini bermanfaat untuk kita bersama, artinya kalian juga bisa artinya menerapkan ilmu tadi bagaimana proses pembuatan simplisia. Nah, jadi pertemuan hari ini cukupkan ya, ditunggu dengan tugas pada pertemuan minggu depan. Lalu kita lanjutkan setelah jadi simplisianya, baru kita lakukan ke tahap pemeriksaan mutu.